Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Komar Abdurrahman, NPM 20352186, kelas A2 Administrasi Niaga. Saya di sini akan memaparkan materi tentang jenis dan komponen lapor keuangan dari mulai pengertian, manfaat, fungsi, dan jenis-jenis komponen laporan keuangan. Baik, yang pertama adalah pengertian. Apa sih laporan keuangan? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan di mana biasanya sering dilakukan audit oleh lembaga pemerintah, akuntan, firma, atau lembaga lainnya dengan tujuan untuk memastikan akurasi dan untuk tujuan pajak, pembiayaan, atau investasi. Baik, yang kedua adalah manfaat laporan keuangan. Yang pertama, mengevaluasi kinerja perusahaan yang bisa digunakan sebagai acuan bisnis perusahaan ke depannya. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan bisnis. Jadi, si perusahaan tersebut bisa memprediksi ke depannya perusahaan tersebut apakah maju atau tidaknya dengan cara melihat laporan keuangan. Dan yang ketiga, sebagai data acuan bagi investor untuk berinvestasi di perusahaan dan juga digunakan sebagai syarat pengajuan ke bank. Kenapa sebagai data acuan bagi investor? Karena investor atau yang mau investasi di perusahaan tersebut biasanya harus melihat laporan keuangan perusahaan tersebut. Apakah keuangan perusahaan tersebut itu per tahunnya bagus atau tidak? Kalau bagus, investor itu mau berinvestasi di perusahaan tersebut. Oke, untuk selanjutnya adalah fungsi laporan keuangan. Investor dan analisis keuangan mengandalkan data keuangan untuk menganalisis kinerja perusahaan dan membuat prediksi tentang arah masa depan harga saham perusahaan. Dan selanjutnya, laporan keuangan digunakan investor, analisis pasar, dan kreditor untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan potensi pendapatan perusahaan. Dan untuk selanjutnya adalah komponen laporan keuangan atau jenis-jenis komponen laporan keuangan. Yang pertama adalah komponen laporan keuangan laba rugi. Salah satu laporan keuangan dasar yang dimiliki perusahaan adalah laporan laba rugi. Anda bisa membuatnya menggunakan aplikasi laporan keuangan. Laporan laba rugi ini dibuat di setiap periode akuntansi. Anda dapat melihat informasi kinerja keuangan bisnis, apakah dalam periode akuntansi tersebut mendapatkan laba atau profit atau malah mengalami kerugian. Dengan begitu, Anda bisa menentukan strategi untuk menaikkan profit atau bahkan untuk mengetahui penyebab kerugian di periode akuntansi yang bersangkutan. Dan komponen laporan keuangan laba rugi terdiri dari satu, pendapatan. Komponen yang pertama adalah pendapatan. Tahukah Anda kalau pendapatan, revenue, dan penghasilan income memiliki makna berbeda? Penghasilan yang diperoleh sebuah bisnis dalam periode akuntansi tertentu dapat berbentuk arus kas masuk, peningkatan aset, dan kenaikan aset. Penanaman modal tidak termasuk dalam penghasilan. Nah, jadi penghasilan income ini meliputi pendapatan dan keuntungan. Dan yang kedua adalah bebas dan biaya. Masih di komponen laporan keuangan laba rugi ya. Yang kedua adalah beban dan biaya. Di laporan laba rugi juga terdapat akun beban dan biaya yang merupakan pengeluaran kas. Pengeluaran biasanya digunakan untuk membiayai atau membayar semua kegiatan yang berhubungan dengan bisnis seperti biaya produksi, biaya administrasi, gaji karyawan, pemasaran dan iklan, biaya listrik, biaya kreasi, biaya pemeliharaan, mesin atau kendaraan, dan lain-lain. Dan untuk selanjutnya adalah yang kedua adalah komponen laporan keuangan neraca. Laporan neraca atau biasa disebut juga balance sheet adalah laporan yang menyajikan nilai aktiva dan pasifa sebuah perusahaan pada periode akuntansi tertentu. Laporan ini juga bisa dibuat melalui aplikasi laporan keuangan. Nilai pasifa dan aktiva harus seimbang dalam satu periode akuntansi. Kalau tidak seimbang, kondisi keuangan perusahaan bisa memungkinkan tidak sehat. Laporan neraca ini yang akan menunjukkan apakah kondisi finansial perusahaan sehat atau tidak. Apa sih aktiva atau aset? Komponen laporan keuangan laba rugi yang pertama adalah aset.
atau aktiva. Aset perusahaan diperoleh karena ada transaksi atau kegiatan masa lalu seperti pembelian atau produksi sendiri yang diharapkan dapat bermanfaat secara ekonomi di masa sekarang atau masa depan. Ada dua aset berwujud, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar contohnya persediaan barang, piutang usaha, investasi dengan tempo jangka pendek, kas di bank, dan lain-lain. Kalau aset tetap bisa berupa gedung, tanah, mesin, dan peralatan kendaraan, dan lain sebagainya. Yang keduanya, kewajiban liabilitas. Kewajiban berdasarkan jangka waktu jatuh temponya terdiri dari kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kewajiban jangka pendek umumnya memiliki jatuh tempo 1 tahun seperti gaji, pajak, utang dagang, wesel tagihan, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban jangka panjang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun seperti obligasi, kewajiban pensiun, dan lain sebagainya. Kewajiban atau liabilitas adalah utang perusahaan yang muncul karena kegiatan operasional dan harus dilunasi sebagai waktu jatuh tempo. Dan yang ketiganya ekuitas. Komponen selanjutnya adalah ekuitas atau modal. Ada dua komponen ekuitas, yaitu saham yang disetor dan laba yang ditahan. Nilai ekuitas akan bertambah jika investor menambahkan investasinya ke perusahaan. Tetapi ekuitas juga bisa mengalami penyusutan kalau investor menarik dana investasinya. Dan yang selanjutnya adalah komponen laporan keuangan arus kas. Seperti namanya, laporan arus kas menyajikan data informasi mengenai arus kas masuk dan keluar perusahaan pada periode akuntansi tertentu. Sama seperti laporan lainnya, laporan arus kas pun bisa dibuat menggunakan aplikasi laporan keuangan. Periodenya bisa di tahunan, bulanan, atau kuartal. Komponen laporan keuangan arus kas terdiri dari satu, aktivitas operasi. Komponen arus kas operasi perusahaan terdiri dari pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan umumnya meliputi penjualan tunai, retur pembelian, penerimaan piutang, penerbitan bunga, royalti, dan lain-lain. Sedangkan pengeluaran termasuk pembelian tunai, retur penjualan, pembayaran utang, pembayaran ke supplier, biaya admin, marketing, dan lain-lain. Yang kedua, aktivitas investasi. Sama seperti aktivitas operasional, aktivitas investasi juga dapat uang masuk dan uang keluar. Contohnya seperti penjualan dan pembelian aktiva tetap, serta pembayaran utang dan piutang pada pembelian dan penjualan aktiva tetap. Yang ketiga, aktivitas perdanaan. Komponen terakhir adalah arus kas dari aktivitas perdanaan. Di laporan arus kas, aktivitas perdanaan ini menunjukkan semua uang yang masuk untuk membantu meningkatkan modal perusahaan. Return untuk investor sebagai penyuntik dana pun juga ditampilkan di laporan ini. Contoh aktivitas perdanaan adalah penerbitan obligasi dan saham, serta pembayaran dividen dan utang obligasi. Dan untuk yang terakhir adalah komponen laporan perubahan modal. Seiring berjalannya bisnis, pasti modal yang akan berubah nilainya, entah itu bertambah maupun berkurang. Laporan perubahan modal atau ekuitas memberikan informasi mengenai perubahan modal yang dimiliki perusahaan karena adanya kegiatan operasi pada suatu periode akuntansi. Agar cepat dan mudah, buatlah laporan perubahan modal menggunakan aplikasi laporan keuangan. Perubahan modal dapat mempengaruhi modal saham atau laba ditahan perusahaan. Komponen laporan keuangan perubahan modal terdiri 1. Pendapatan. Biasanya sebelum membuat laporan perubahan modal, akuntan akan membuat laporan laba rugi terlebih dahulu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, laporan laba rugi memiliki komponen pendapatan, keuntungan, dan kerugian perusahaan. Dan yang kedua, modal. Komponen modal dalam laporan perubahan modal terdiri dari modal awal ditambah laba atau rugi operasi perusahaan pada periode akuntansi tertentu. Dan yang ketiga, laba bersih. Laba bersih ini juga diperoleh dari laporan laba rugi. Nilainya yaitu laba sebelum pajak, total pendapatan dikurangi total beban dan biaya, dikurangi pajak yang ditanggung. Keempat, modal akhir. Komponen terakhir di laporan perubahan modal yaitu modal akhir. Nilainya diperoleh dari laba bersih dikurangi dengan free fight. Dari penjelasan di atas, sekarang Anda sudah mengetahui apa saja komponen tiap laporan keuangan. Pada laporan laba rugi terdapat komponen pendapatan, beban dan biaya, pendapatan lain serta beban dan biaya lain. Oke, terima kasih jika ada salah kata, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.